Siap, gerak. Sebelum menerima pelajaran, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, anak-anak semua, sehat semua? Sehat, Pak. Hari ini siapa yang tidak hadir? Restu sama? Bila. Bila karena hujan mungkin. Kalau Restu tadi sakit alasannya. Oke. Semoga yang sakit cepat sembuh. Ya. Nah, kita lanjut belajar. Hari ini kita mempelajari tentang materi PPKN. Lihat bukunya masing-masing. Bukunya, lihat. Hari ini kita mempelajari tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita bahas. Oke, dapat? Oke. Apa saja sih indikator dari pembelajaran kita pelajari ini? Yang pertama, menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, menyajikan hasil analisis mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti anak-anak diminta untuk membuat kelompoknya seperti biasa. Nanti akan Bapak beri tugas. Misalnya tugas cara berkelompok. Paham? Kemudian apa lagi? Ini dia. Tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, siswa mampu menunjukkan contoh penerapan nilai-nilai sila kedua dan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan nanti setelah mempelajari pelajaran ini, kalian mengetahui nilai-nilai apa yang terkandung dalam sila kedua dan sila kelima. Kemudian tujuannya, siswa mampu membandingkan contoh penerapan nilai Pancasila dalam sila kedua dan sila kelima. Artinya nanti bisa membanding-bandingkan, ya. Sila kedua yang mana, sila kelima yang mana. Kemudian lagi penerapannya. Nah, ini yang kita bahas, ya. Namun sebelum itu, Bapak ingin tanya, apakah kalian sudah siap belajar? Yakin sudah siap? Yakin? Yakin, Bisa kita mulai? Oke. Sebelumnya lepaskan dulu, letakkan tangannya. Relax, santai. Oke, sebelum kita belajar, kita buat permainan dulu. Permainannya adalah, udah masih ingat semalam? Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Masih ingat? Masih. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Bisa? Masih ingat? Tapi kalau kita berdiri, bisa berdiri semua? Silakan. Siap? Mari kita bukakan ya. Siap? Oke. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar
tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Kita percaya Tuhan itu satu. Ada yang punya Tuhannya dua? Tidak ada. Orang Indonesia wajib punya Tuhan satu, tidak boleh lebih daripada satu. Itu sesuai dengan Pancasila. Oke, lanjut. Kemudian selain itu apa lagi? Ini dia. Kegiatan masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibadah bukan hanya kewajiban setiap pemeluk agama, tetapi juga melatih sikap disiplin bagi yang menjalankannya. Ibadah kesannya sepele kan? Tapi secara tidak langsung sudah melatih kedisiplinan. Contohnya apa? Contoh yang Muslim, sholatnya 5 waktu, tertib. Waktu subuh ya subuh, waktu asar ya asar. Jangan coba-coba waktu subuh dipakai ke asar, ya kan? Tuh contohnya. Kemudian yang Nasrani juga ada rutinitasnya. Apa itu? Setiap hari Minggu. Yang apa masih ngikuti kegiatan sekolah minggu ya? Nah, sekolah minggu, ibadah hari Minggu. Itu juga termasuk di sini, melatih kedisiplinan tanpa kita sadari. Oke, kita lanjut. Kemudian lagi sila ketuhanan Yang Maha Esa. Saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan. Jangan kalian mengganggu orang lain yang tidak seagama dengan kamu. Contoh, mungkin ada teman sedang melaksanakan sholat asar atau zuhur yang bukan Muslim mengganggu. Oh, nggak boleh. Sebaliknya kayak gitu. Pas hari libur, yang Muslim tidak ada kegiatan, yang Nasrani ke gereja, jangan diganggu. Hei, ngapain ke gereja? Capek-capek aja. Ah, nggak boleh. Itu namanya tidak menghargai ini, tidak saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan. Itu tidak boleh dilakukan. Apalagi kita sebagai anak sekolah yang sudah mempelajari ini. Kita lanjut lagi. Kemudian, nih, toleransi ini sangat penting. Beberapa tahun belakangan ini, toleransi ini sudah mulai berubah, berkurang. Sudah kurang rasa toleransi. Artinya bagaimana, Pak? Tidak ada saling menghargai. Lihat di televisi itu ceritanya. Ada yang sedang melakukan ibadah ini diserang, ya kan? Ada yang sedang melakukan ini diganggu. Itu tidak boleh. Kita harus melaksanakan toleransi. Artinya biarkan mereka menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, biarkan. Karena itu sudah diatur dalam undang-undang dan kita melaksanakan Pancasila. Inilah Indonesia. Begitu indahnya Indonesia. Ya. Kemudian ini, toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak boleh mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Tidak boleh mencela. Bahasa kerennya ngejek. Ya? Oh, ngapain lah itu hari Minggu ke gereja? Mending mancing lah. Apa lah itu nyanyi di gereja? Itu nggak boleh. Itu sudah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu juga sebaliknya. Apalah kalian ini? Sholat jengkang-jengking tak apa? Nah, itu nggak boleh. Itu termasuk pencelaan namanya. Paham? Ini nggak boleh. Ya, alasan apapun, Pak, kami kan cuma seluruh, Pak, nggak boleh. Lihat kemarin televisi banyak dituntut. Padahal dia seluruh aja, tapi dituntut. Kenapa? Karena ini mengganggu keamanan. Orang lain merasa terganggu. Paham itu? Oke, lanjut lagi. Kemudian, nih, saling bekerja sama antar umat beragama. Nih contohnya, lihat nih. Nah, nih ada kebajikan. Kita nggak peduli mau untuk Kristen, Nasrani, Muslim, Konghucu, Buddha, itu nggak peduli. Kita orang Indonesia wajib membantu. Yuk kita sorong mobilnya, tolong menolong. Ini salah satu contoh kecilnya saja. Lihat ini, gotong royong. Apa misalnya kalian di lokasi yang Kristen gotong royong Kristen aja, yang Jawa dengan orang Jawa aja, Batak dengan Bataknya aja, kan enggak. Satu lingkungan sama semua bertanggung jawab dalam
menjaga kebersihan lingkungan. Nih, saling bekerja sama. Kalau ada temen yang kesusahan, dibantu. Jangan pandang mulu, bukan agama saya, bukan teman saya nih, ini kan Nasrani, bukan Muslim. Ini kan Muslim, bukan Muslim, nggak boleh. Wajib kita tolong. Apalagi ada tetangga yang sedang kesusahan. Menolong tidak harus dengan duit kan? Dengan bantuan tenaga saja kita udah bangga tolong orang. Kenapa tipe jatuh? Ya syukurin gitu. Enggak kan? Jatuh kenapa? Jatuh belaya bang. Aman yang luka, diobatin. Jangan dibilang jatuh pen. Iya, kasihan dia. Nggak boleh. Walaupun sepele kan? Seluruh, tapi nggak boleh. Harus kita tolong. Lihat nih. Pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dalam kedamaian, saling tolong-menolong, dan tidak saling bermusuhan, agar agama bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Kalau tidak ada saling bekerja sama, maka kita akan kembali ke zaman dahulu. Apa itu? Zaman penjajahan. Mau dijajah lagi? Udah begitu susah payahnya berjuang sampai mengorbankan harta, benda, nyawa supaya kita merdeka. Yang dimerdekakan malah seperti ini. Sekolahnya suka aja. Nggak boleh. Harus ada rasa persatuan dan kesatuan. Contoh nih, lingkungan kita sekolah. Setiap pagi kita ngutip sampah. Apa satu kelas saja? Itu semua kan? Kalaupun semua dilakukan bersih, yang dapat nama siapa? Sekolah. Apa sekolah itu kan punya bapak aja? Enggak. Apa punya si Rijam aja? Apa punya si Tipen aja? Kan enggak. Seluruh warga sekolah SD swasta Tiara Kebunan dulu mendapat cipratanya. Apa itu? Keren, bersih, rapi, indah. Coba kalau belum kutuk. Sampah bersera. Lihat sekarang contoh aja. Banyak kotoran sapi, ya kan? Kalau jelas siapa yang kena? Semua. SD swasta Tiara Kebunan dulu. Itu siapa? Ya kita. Termasuk bapak. Apa bapak bilang, itu murid bapak kok yang jorok? Cuma guru saya kok pak yang jorok? Apa gitu kalian? Tidak, semua kan. Makanya kita harus bisa saling bekerja sama. Kemudian lagi apa lagi tuh pak? Nih. Berikutnya, saling menghormati kebebasan beragama. Sikap saling menghormati kebebasan beragama sesuai dengan agama masing-masing akan mampu menciptakan persatuan bangsa. Lihat tuh contohnya kemarin. Paulus datang ke Indonesia. Tidak diganggu. Ya kan? Diterima oleh presiden. Masyarakat datang, bahkan datang ke Istiqlal. Melihat masjid besar di Asia. Ya kan? Aman. Artinya itu saling menghargai, toleransi. Tidak ada mengalah, ngomong apa, merempar aja, nggak ada. Saling menghargai. Ini penting ini untuk negara kita. Termasuk kelas kita. Contohnya Bapak menghargainya Pak. Mungkin dari jam sedang membersihkan kelasnya. Tapi yang lain jangan bengong aja, bantu. Jangan begitu dia buang aja sampah gitu. Tidak boleh. Ya, paham itu? Nih. Harus saling menghargai untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Contoh kesatuan di kelas, siapa bisa menyebutkan? Contoh pekerjaan yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Saling tolong menolong. Contohnya apa aja? Kalau ada teman yang nggak jajan di apa? Tuh contoh bagus. Temen nggak jajan, didatengin, kamu nggak jajan? Iya, aku nggak punya jajan. Kasian deh lo, gitu. Enggak. Ini aku punya jajan, punya roti. Ayo, kamu separuh, aku separuh. Tapi yang nggak jajan juga harus tahu diri. Jangan mentang-mentang nggak jajan dikasih. Bisa aku nggak jajan lagi. Jangan dikasih temen lo, nggak boleh. Ya kan? Gitu nih. Kira-kira. Ya kan? Tentu harus ada rasa toleransinya. Contoh lain, sikap kegiatan yang menunjukkan tentang persatuan yang ada di kelas. Kebersihan
ada yang bersihkan meja bapak, ada yang di depan. Kan itu kan? Itu salah satu contoh nih kerjasama ini. Menciptakan persatuan dan kesatuan. Di kelas 3 kan sudah mempelajari. Salah satu contoh kerjasamanya adalah gotong royong. Apa manfaat dari gotong royong? Kembali ke kelas 3 sekarang ini. Apa manfaatnya? Satu itu hasilnya. Selain itu, iya sama. Selain itu, pekerjaan cepat selesai. Kalau kita sendiri ngangkat meja kesusahan, kalau berdua lebih cepat. Pekerjaan terasa lebih ringan. Tuh manfaatnya gotong royong. Menjalin rasa persatuan dan kesatuan, tidak pandang bulu. Kamu Jawa sama orang Jawa aja, angkat kayu itu tuh orang Jawa. Ini Batak sama orang Batak aja, bagian ngelam meja enggak, sama. Tidak ada perbedaan antara Jawa, Batak, Cina dan sebagainya. Walaupun itu masih ada di negara kita, ya kan? Lanjut. Oke, kemudian tuh saling menghormati. Lihat ini. Ada yang Buddha. Apa Buddha bapak nama orang Buddha saja? Enggak, Pak. Tidak. Apa Hindu dengan Hindu saja? Enggak, Pak. Apa Kristen dengan Kristen saja? Enggak, Pak. Tidak. Contohnya mana Pak? Kalau kita ada saling menghormati, orang Kristen melaksanakan ibadah Natalnya, tidak kita ganggu. Orang Muslim melaksanakan ibadah puasanya, orang Kristen nggak boleh ganggu. Melaksanakan sholat Jumat, jangan diganggu. Itu salah satu contoh saling menghormati kebebasan beragama. Jangan diajak-ajak. Ngapa lah kamu Kristen pen? Sholatnya cuma nyanyi aja. Nggak boleh. Begitu sebaliknya. Ngapa lah kamu jam masih Islam jam. Sholatnya centang tinggi, tak apa. Nggak boleh. Itu salah satu pelecehan namanya. Itu bisa dilaporkan ke polisi. Iya kan? Jadi nih kita menjaga. Lihat di contoh ini. Orang Buddha, contohnya kemarin di Bali ada budaya nyepi. Itu hari besar agama mereka. Nyepi itu satu hari full itu dari matahari terbit sampai terbenam itu tidak boleh melaksanakan kegiatan apa. Mereka duduk diam dulu. Nyepi, namanya nyepi. Tidak boleh nugas-nugas, nggak boleh. Di sana kena hukuman, kena hukum adat. Paham itu? Tuh. Kemudian nih, contohnya nih, mungkin ada kawan kita yang Muslim melaksanakan, contohnya mungkin kita buat acara Isra Mi'raj memperingati misalnya Isra Mi'raj Maulid ya kan Nabi ya? Itu ya Kristen jangan gangguin. Bantu boleh Pak, boleh. Bantu ngapain? Mungkin mempersiapkan pentas, mempersiapkan uang itu boleh. Itu malah bagus. Saling bekerja sama, begitu juga sebaliknya. Yang tidak boleh itu misalnya di jam sholat yang Kristen ikut bantu di jam ikut sholat. Itu yang nggak boleh. Ini si Tipen Kristen ke gereja kata dia, aku ke gereja pakai dasi, pakai sepatu, ikut nyanyi di sana. Nggak boleh. Itu bukan menghargai namanya. Kalau menghargai itu diberi kebebasan dia untuk melaksanakan ibadahnya sesuai agama dan kepercayaannya. Begitu juga dengan doa, jangan dia yang mesti belajar begini, gak begini tangannya. Ada seperti itu kan? Tangannya begini kan? Ada kan? Ada nanti yang Kristen pas lagi doa digangguin. Ada juga? Ada kan? Nah itu gak boleh. Oke, kita lanjut. Apalagi kemudian? Nih. Ini udah, saling menghormati. Oke. Jadi dari Bapak sampaikan tadi, kira-kira menurut kalian apa yang bisa kamu pelajari dari apa yang Bapak sampaikan? Arjan, bisa bantu Arjan? Dari kegiatan tadi, apa yang bisa Arjan pelajari? Saling menghormati. Saling menghormati, oke. Yang lain? Ayo, angkat tangannya. Saling menghargai. Ayo, apa lagi? Banyak Bapak jaga tadi itu. Apa lagi? Saling membantu.
Salim? Nah, ini jawabannya. Karena nggak nyambung dia nih. P. Bengong aja Pak. Saya bengong aja nih Pak. Terserah Bapak mau ngomong apa. Saya ikut aja Pak. Apa kata kawan? Apa lagi saya itu? Apa aja? Membentuk rasa persatuan dan kesatuan. Itu masuk ya? Oke, tepuk tangan bagi jam. Oke. Juli, Atta. Good. Aldi, apa kata Aldi? Kamu? Apa? Saling menghargai agama masing-masing. Saling menghargai agama masing-masing. Artinya menghargai agama masing-masing. Coba itu artinya. Saling menghargai sesama agama. Saling menghargai agama boleh. Sama agama. Kristen menghargai Muslim. Muslim menghargai nasi sebagainya boleh. Oke. Tadi masuk pelajaran tadi itu. Melakukan gotong royong di lingkungan masyarakat. Iya boleh. Gotong royong. Ya kan? Oke. Sekarang Bapak minta buat kelompoknya, sana kelompok 1 ke depan, yang ini ke belakang, yang ini ke depan, yang ini ke belakang. Ya. Buat tugasnya adalah buat di kertas HPS. Di kertas HPS. Mana sudah Bapak? Mana Bapak ini? Hilang dia? Yang diambili orang. Coba tanya sama Pak Dodi ya. Tugas kelompoknya adalah membuat Oke, sekarang buat kelompoknya. Kalau maju ini mundur. Oke, yang ini maju, ada di belakang aja, yang lainnya aja. Di belakang. Saan ko dito? Ini mundur, coba belakangnya mundur. Naiknya beda.
Rina. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai Pancasila di sekolah. Yang di sini adalah nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Satu, contohnya apa? Saling menolong. Bisa? Bisa, oke. Apa lu? Piket. Iya. Piket kebersihan kelas. Yang kedua apa? Ketiga apa? Bapak minta satu kelompok membuat 10 ya untuk nilai-nilai yang ada di sekolah sama di masyarakat. Banyak kan? Bisa? Oke, buat 10, silakan. Nanti setelah itu kita presentasikan ke dalam ruang kita. Oke, silakan. Buat tulisannya yang bagus. Ya, yang bagus. Oke, mulai. Dibaca bukunya. Mengapainya? Ya. Buat bingkainya dulu, benangnya. Kan apa bilang tadi kan? Buat tabelnya. Buat yang bagus. Iya. Yang lainnya bantu cari di bukunya, contoh-contohnya. Serahkan ke sekretarisnya, biar dicatat. Ini pertama apa ini? Tiket kebersihan kelas ya. Oke, kemudian seluruh rukun ya, lanjutkan. Melakukan budaya kritik, oke ya. Bella, saatnya melakukan persentase hasil dari kerja kelompok kalian. Sekarang kita panggil kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama anggota kelompok Rizam, Rafael, itu. Namanya perhatikan, dengarkan. Kami akan menyampaikan penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah. 1. Piket kebersihan kelas.
Yo, nomor 3. Silakan kelompok 4. 3, jalan. Silakan kami dari kelompok 3. Nama anggota kelompok Anggun, Dika, Rehan, Siva, Apri. Saya akan membacakan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. 1. Melakukan budaya kritik yang sifatnya membangun pada pemerintah atau lembaga lain dan sesuai prosedur yang berlaku. 2. Ikut dalam pemilihan umum secara rasional dan bertanggung jawab. Sekarang kelompok 4, kelompok terakhir. Silakan. Oke, silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan membacakan nilai-nilai Pancasila di sekolah. 1. Tingkat kebersihan kelas. 2. Selalu rukun. Oke, demikian tadi hasil persentase dari kelompok-kelompok kalian masing-masing. Paham itu semuanya? Oke, sebelum itu Bapak minta kalian istirahat dulu santai. Sekarang berdiri. Berdiri semua. Ada kan? Pasang kotak. Kita coba. Masih konsentrasi nggak? Ya. Ada kan? Saling menangkap nanti. Masih ingat permainannya? Yang satu tetap berdiri. Yang satu siap menangkap. Oke, silakan. Oke, siap. Siap. Oke. Siapa yang nangkap mana? Siap. Yang nangkap panjang. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. 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 Pendek. Tangkap. Penguatannya hari ini. Tadi kita bahas tentang nilai-nilainya dan nilai-nilai yang ada di sekolah dan di masyarakat sehari-harinya. Yang pertama tadi contohnya adalah dari kelompok 1 tadi menyatakan ada piket kelas, menjaga kebersihan sekolah dan kelas. Kemudian rukun, tolong menolong. Kalau di masyarakatnya adalah contohnya gotong royong, toleransi beragama. Oke, paham itu semua? Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Sekarang apa yang kalian rasakan belajar hari ini? Semangat? Senang? Ada rasa ngantuknya? Ya. Oke, jadi hasil proyek tadi nanti Bapak minta kumpulkan di meja Bapak. Ya, nanti kita simpan ke dalam arsip kita, menjadikan portofolio di kelas kita. Oke, terima kasih buat anak-anak semuanya. Kita lanjutkan pelajarannya besok hari. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.